capek tapi tidak berani mengaku bahwa kamu sedang capek. Ada orang-orang yang setiap harinya berjalan dengan tubuh yang lelah dan hati yang menahan, tetapi tidak pernah benar-benar berani mengatakan bahwa mereka capek. Bukan karena mereka kuat, melainkan karena sejak lama mereka belajar bahwa mengaku lelah seringkali dianggap sebagai kelemahan atau bahkan sebagai beban bagi orang lain. Mereka bangun pagi dengan tanggung jawab yang sudah menunggu dan tidur malam dengan pikiran yang belum selesai. Di antaranya mereka tetap tersenyum, tetap hadir, dan tetap berfungsi sebagai seharusnya mereka berfungsi. Meski bagian dalam diri mereka perlahan terkuras. Capek mereka bukan jenis yang hilang dengan istirahat singkat. Ini adalah kelelahan yang menempel, yang berasal dari terlalu lama menahan perasaan, terlalu sering mengalah, dan terlalu jarang diperhatikan. Namun kelelahan ini jarang mendapat nama. Ada ketakutan halus di balik diam mereka. Takut dianggap mengeluh, takut dibilang tidak bersyukur, takut dicap lemah di dunia yang terlalu memuja ketahanan tanpa jeda. Maka mereka memilih diam dan menyimpan lelah itu rapat-rapat. Mereka sering berkata nanti juga biasa. Padahal yang sebenarnya yang terjadi adalah mereka sedang membiasakan diri pada beban yang seharusnya dibagi. Mereka menormalisasi lelah seolah kelelahan adalah harga yang wajar untuk tetap diterima. Yang menyedihkan, mereka juga sering merasa bersalah karena capek. Seolah lelah adalah kesalahan pribadi, bukan respons manusiawi terhadap tekanan yang berkepanjangan. Mereka menghakimi diri sendiri lebih keras daripada siapapun. Di hadapan orang lain, mereka terlihat tangguh, namun di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, kapan mereka boleh berhenti sejenak tanpa merasa bersalah? Sayangnya, suara itu sering mereka abaikan demi terus berjalan. Mereka jarang meminta bantuan, bukan karena tidak butuh, tetapi karena sudah terlalu lama merasa harus mampu sendiri. Ketergantungan terasa seperti kegagalan, dan kemandirian dipeluk meski menyakitkan. Capek yang tidak diakui tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Menjadi mudah marah, menjadi mati rasa, atau menjadi kesedihan tanpa sebab yang jelas. Tubuh dan hati sama-sama menyimpan dengan caranya masing-masing. Ada malam-malam di mana mereka ingin menangis, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Air mata terasa terlalu berat, sementara kata-kata terlalu sulit dirangkai. Maka mereka hanya diam dan berharap esok hari sedikit lebih ringan. Mereka terbiasa menjadi orang yang kuat untuk orang lain, menjadi sandaran, menjadi pendengar, dan menjadi penyemangat. Namun jarang sekali ada yang bertanya, siapa yang menguatkan mereka? Mengaku capek bagi mereka bukan sekedar soal berkata jujur, tetapi soal keberanian melawan pola lama. Pola untuk selalu bisa, selalu sanggup, dan selalu terlihat stabil meski rapuh. Ada rasa takut kehilangan peran ketika mereka berhenti kuat. Takut tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dihargai, atau tidak lagi dicintai jika mereka menunjukkan sisi lelahnya. Namun, tubuh yang tidak bisa terus berkompromi, cepat atau lambat ia akan berbicara melalui sakit, kehilangan semangat, atau jarak emosional yang tidak bisa dijelaskan. Lelah yang dipendam selalu menemukan jalannya sendiri. Ada keindahan yang sunyi dalam mengakui lelah,
bukan karena semuanya langsung membaik, tetapi karena untuk pertama kalinya seseorang berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Mengaku capek bukan berarti menyerah. Itu berarti memberi diri sendiri izin untuk bernapas, untuk tidak selalu sempurna, dan untuk diingatkan bahwa menjadi manusia memang sangat melelahkan. Ketika seseorang akhirnya berani berkata, "Aku capek," dunia mungkin tidak langsung berubah. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang melunak. Ketegangan yang perlahan turun, dan beban yang tidak lagi dipikul sendirian. Dan di momen ini, seseorang menyadari bahwa dirinya layak istirahat, layak dimengerti, dan layak tidak selalu kuat. Capek yang diakui biasanya adalah capek yang mulai sembuh, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Ada ketenangan baru dalam memberi batas, berkata cukup, menolak ketika tidak perlu, dan memilih diri sendiri tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Mereka yang belajar mengakui lelah tidak menjadi lebih lemah. Mereka justru menjadi lebih jujur, lebih utuh, dan lebih manusiawi. Dan mungkin keberanian paling lembut yang bisa dilakukan seseorang adalah mengakui bahwa ia capek, lalu tetap memilih hidup dengan lebih penuh perhatian pada dirinya sendiri. Karena hidup tidak pernah meminta kita untuk selalu kuat, hanya meminta kita untuk cukup jujur agar bisa terus berjalan tanpa kehilangan diri sendiri. Ada orang yang baru menyadari betapa capeknya dirinya setelah semuanya terasa hampa. Bukan karena hidupnya kosong, tetapi karena terlalu lama memberi tanpa mengisi ulang. Dan di titik itu, capek tidak lagi terasa sebagai keluhan, melainkan sebagai kesunyian yang menetap. Mereka mulai kehilangan kepekaan pada diri sendiri. Tidak lagi tahu apakah sedang sedih, sedang marah, atau hanya lelah biasa. Semua emosi menyatu menjadi satu rasa berat yang sulit dijelaskan. Dan ketika tidak tahu harus menyebutnya apa, mereka biasanya memilih untuk diam. Capek yang tidak pernah diucapkan biasanya membuat seseorang merasa harus terus pantas untuk dicintai. Seolah jika mereka berhenti berusaha, mereka berhenti membantu, atau berhenti kuat, maka mereka juga akan berhenti berarti. Dan pikiran ini tidak diucapkan, tetapi hidup dalam keputusan yang mungkin kecil, tapi itu muncul setiap hari. Ada kesedihan yang tenang saat seseorang sadar bahwa ia terlalu sering hadir untuk orang lain, tetapi jarang benar-benar hadir untuk dirinya sendiri. Ia tahu apa yang dibutuhkan semua orang, tetapi lupa menanyakan kebutuhannya sendiri. Mengakui capek seringkali berarti menghadapi rasa kecewa. Sebenarnya bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri yang terlalu lama mengabaikan sinyal tubuh dan sinyal dari hati. Namun dari situlah proses memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri, dimulai. Perlahan mereka belajar bahwa beristirahat bukan kemunduran, bahwa berhenti sejenak bukan tanda gagal, dan bahwa mengatakan aku capek bukan undangan untuk dihakimi, melainkan permintaan paling jujur untuk dipahami. Ada kegagalan kecil ketika seseorang berhenti menjelaskan alasan lelahnya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa capeknya valid. Ia juga cukup percaya bahwa apa yang ia rasakan memang layak dihormati. Di titik ini, ia mulai
ada boundaries yang terbentuk secara alami. Bukan sebagai tembok yang dingin, tetapi sebagai pagar yang melindungi. Mereka mulai memilih apa yang sanggup dihadapi dan apa yang perlu ditunda. Capek tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai pesan. Pesan bahwa ada yang perlu diubah, ada yang perlu dilepas, dan ada yang perlu dijaga dengan lebih lembut. Dan ketika seseorang akhirnya bisa mengakui lelah tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, dan tanpa kehilangan atau takut kehilangan siapapun, disitulah ketenangan yang sebenarnya mulai tumbuh. Bukan ketenangan karena segalanya mudah, tetapi ketenangan karena ia tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri.